Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor berjudul The Black Phone 2021. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Berlatarkan di kota North Denver tahun 1978, Vinny tanding baseball antar sekolah melawan Bruce. Terlihat ia sangat lihai, namun pada lemparan ketiga Vinny gagal sehingga Bruce berhasil home run. Pertandingan selesai, semuanya bersalaman tanda saling respek. Bruce pulang naik sepeda kayunya, sementara Vinny sibuk dengan mainan roket. Terlihat ada balon hitam di langit disusul dengan datangnya mobil hitam. Kita akan disuguhkan berita bocil hilang lengkap dengan berbagai kejadian random dengan balon hitam sebagai ciri khasnya. Pindah ke Vinny yang sudah di rumah bersama sang ayah super judes sedang membaca koran. Saudaranya bernama Gwen membuka lemari roti kebanteran sehingga membuat sang ayah bad mood. Sorry, Daddy. Vinny dan Gwen lanjut jalan-jalan. Disinilah Vinny menemukan berita jika Bruce hilang. Perjalanan dilanjutkan dengan menonton perkelahian antara Robin dengan Mose. Robin pun yang keluar sebagai pemenang. Terlihat Gwen senang melihat kekalahan Mose karena dia adalah salah satu biang kerok di sekolah. Guru menjelaskan tentang lapisan bumi, namun Vinny malah main roket-roketan. Pembelajaran selesai, Vinny bergegas ke kamar mandi karena ia dikejar trio kemelinti. Datanglah Robin yang mencuci tangannya akibat berkelahi tadi sehingga trio kemelinti pergi ketakutan. Terlihat Vinny dan Robin ini bestie. Adapun alasan Robin menghajar Mose karena dia sombong. I was just gonna knock his ass down. Sebagai balas budi, Vinny harus membantu Robin belajar matematika. Di kelas lain, Gwen yang sedang belajar diinterogasi Wright dan Miller tentang mimpi Gwen yang menyaksikan penculikan Bruce. Gwen ngeles bahkan ngata-ngatain kedua detektif tersebut karena ia masih nggak terima jika kadangkala mimpinya jadi kenyataan. Dumb fucking fart knocker. Gwendolyn Blake. Pulang sekolah, Gwen pamit nginap di rumah temannya bernama Susie. Malam hari, si ayah tidur dengan bir dan nyala kaset sehingga diberesin Vinny. Ia lanjut makan es krim sambil nonton film horor seorang diri. Vinny pun ketiduran sampai pagi. Bangun-bangun, ia menyaksikan Gwen dihajar ayahnya karena polisi mendatangi kantornya sebagai lanjutan interogasi Gwen kemarin. Si ayah mengatakan jika mimpi itu nggak bakal nyata karena yang memiliki kemampuan ini hanya sang ibu. My dreams are just dreams. Gwen yang masih sedih ditemani Vinny nobar kartun. Di sisi lain, Robin berjalan seorang diri menghampiri mobil hitam yang di dalamnya turun seseorang. Jam beker berbunyi, Vinny dan Gwen nobar TV pagi, sedangkan si ayah mendapat telepon mengenai Robin yang hilang. He's a friend from school. Why? Pencarian besar-besaran pun dilakukan sampai malam. Vinny ikut kepikiran akan hal ini. Oleh sebab itu, ia menyuruh Gwen agar bermimpi lagi. Gwen segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemudian berdoa supaya diberikan petunjuk lewat mimpi. Semuanya selesai, Gwen langsung tidur. Pagi hari, Wright dan Miller datang ke rumah Black untuk kembali menginterogasi Gwen. Di sisi lain, Vinny dihajar trio kemelinti. Beruntung Gwen datang tepat waktu. Pembelajaran di sekolah kali ini tentang membelah kata. Masing-masing mencari kelompok, kebetulan Vinny bersama Donna. Alright, let's cut open a frog. Di perjalanan, Gwen mengetahui jika Vinny ini suka dengan Donna. Gwen pamit nginap di rumah Susie sementara Vinny pulang seorang diri. Ia bertemu mobil hitam lengkap dengan sang pesulap yang menjatuhkan barang. Si pesulap apen-apen nunjukin trik sulapnya, namun Vinny pun dimasukkan mobil kemudian dibopong menuju suatu tempat yang kali ini berhadapan satu lawan satu dengan sang pesulap. Kita panggil saja The Grabber. You don't have to be scared because nothing bad. Mendengar telepon berdering, The Grabber pergi ngecek. Tentu saja ruangan itu dikunci rapat. Vinny yang berbekal mainan roket berusaha membukanya yang pasti nihil. Ia melanjutkan penelusuran ke sebuah toilet kemudian kembali lagi dan menemukan telepon sayangnya mati. Sehingga Vinny rebahan lagi. Gwen langsung ditelepon ayahnya karena Vinny belum pulang. I'm not sent to school. Karena panik, Gwen segera pergi.
Polisi pun dipanggil ke rumah, sedangkan Gwen hanya bisa sedih serta berdoa di kamarnya. Vinny terbangun oleh suara telepon. The Grabber yang mengetahui pun memperingatkan jika telepon itu mati sejak ia kecil. Ia pamit pergi karena ada urusan. Vinny mengancam akan berteriak, namun akan sia-sia karena ruang bawah tanah ini kedap suara. To the point, Vinny menuduh The Grabber telah membunuh Bruce dan Robin. There was someone else. The Grabber pergi, Vinny pun mencoba menjerit. Vinny menggayuh ventilasi udara, namun gak bisa sehingga ia duduk kembali. Tiba-tiba, telepon berdering. Gak pakai lama, Vinny mengangkatnya, namun gak ada jawaban sehingga Vinny tidur lagi. Bangun-bangun sudah ada The Grabber di sana. Vinny langsung minta makan. Kali ini, The Grabber mengiyakannya. The Grabber pergi, Vinny yang tiduran dikagetkan dengan telepon berdering. Sekali lagi, Vinny mengangkatnya. Telepon kembali berdering, Vinny pun memberanikan diri mengangkat. Si penelpon itu adalah Bruce yang bisa dikatakan sudah menjadi arwah. Ia mengabarkan jika ada bagian keramik longgar di ruang tersebut yang dapat digali. Scene flashback ke Bruce kecil yang diajarin main baseball oleh kedua orang tuanya, bersumpah setia kepada negaranya hingga kejadian penculikan oleh The Grabber. Ini adalah mimpi Gwen. Gwen pun mengayuh sepedanya keliling kota, sementara Vinny berhasil menemukan keramik longgar yang dimaksud Bruce. Ia membuang galian tanah ke WC untuk menghilangkan jejak. Bekas galian ditutupi karpet dan Vinny lanjut rebahan. Paginya, Gwen menghadiri seminar di sekolah seorang diri. Begitupun Donna. Sementara Vinny hanya bisa merenung, kemudian didatangi The Grabber yang membawa sarapan. The Grabber pergi, ternyata pintunya nggak dikunci. Vinny langsung mengangkat teleponnya. Si penelpon memperingatkan agar Vinny nggak ke atas karena itu jebakan. Ini bukan suara Bruce karena ini adalah Billy. Jika Vinny nekat, ia akan disamblek oleh The Grabber yang sudah menunggu di balik pintu. Telepon mati, Vinny yang penasaran membuka pintunya. Ia naik ke atas, benar saja The Grabber sudah menunggu dengan otot getotnya. Vinny pun kembali ke basement dan menikmati sarapan dari The Grabber. Gwen kepek ketiduran di kelas, sementara Vinny yang tidur pulas terbangun oleh dering telepon dari Billy. Ia diberitahu tentang tembok berjarak yang ada kabel di baliknya. Botol berputar menunjuk arah ventilasi. Gwen yang masih tidur kembali mendapat mimpi tentang kronologi Billy, si pengantar koran diculik oleh The Grabber. Gwen terbangun dan pergi. Vinny menemukan kabel yang dimaksud Billy. Ia mengaitkannya ke ventilasi namun selalu gagal. Vinny pun mengusung gulungan karpet, kemudian dimasukin kabel sebagai jalan pintas. Kali ini ia berhasil sehingga bisa manjat. Masalahnya tembok begitu licin sehingga Vinny berpijak dengan kabel. Ia berhasil menggapai ventilasi, namun Gwen menemui sang ayah untuk bertanya soal mimpinya. Si ayah menceritakan kehidupan istrinya yang dulu menganggap mimpi mempunyai arti yang harus dituruti, sehingga menyebabkannya bunuh Dirman. Itu sebabnya si ayah meminta agar Gwen menghiraukan mimpinya. What if it could help me find Vinny? Mereka langsung OTW naik mobil. Di sisi lain, Wraith dan Miller mendatangi rumah Max untuk meminta kesaksiannya. Max bersedia membantu, namun mereka hanya meninggalkan nomor telepon kemudian pergi. Max melihat ke bawah, ternyata di basement rumahnya ada Vinny sedang melanjutkan penggalian. The Grabber kembali datang membawa makan, sementara Vinny pura-pura tidur yang kali ini ketahuan. The Grabber menanyakan nama Vinny. Kali ini ia menyamarkannya yang tentu saja nggak bisa. I almost let you go. Telepon kembali berdering, kali ini nggak ada jawaban. Sementara The Grabber bersantui di kursinya. Ia hampir tertidur. Makanan diecer-ecer oleh Vinny. Kemudian ia mengamati sekitar dengan senter dari mainan roketnya. Si jasad menunjuk arah telepon sehingga Vinny mengangkatnya. Ini adalah suara Griffin yang memperingatkan jika waktu yang dimiliki Vinny tidak banyak.
Adapun The Grabber tidak segera membunuhnya karena Vini tidak mengikuti permainan The Grabber. Terlihat pintu tidak terkunci, namun ada gembok bersandi di baliknya. Sandi itu terukir indah di tembok, namun susunan angkanya belum diketahui. 23-3-17 or 2-33-17. Dengan semangat kabur tinggi, Vini memulai misinya. Perlahan ia naik anak tangga, kemudian membuka pintu yang di hadapannya ada The Grabber tertidur pulas. Pelan tapi pasti Vini melewatinya. Ia berhasil ke ruang tamu dan membuka pintu terakhir untuk mencoba sandinya. The Grabber terbangun sedangkan Vini langsung lari sekencang-kencangnya. Dengan mobil hitam, The Grabber berhasil mengejarnya. Lampu penduduk nyala mendengar keributan. Tentu saja nggak ada tindak lanjut. Vini pun terpaksa kembali ke basement. Gwen terbangun dan langsung memprotes Tuhannya karena semalam ia tidak bermimpi. Vini yang baru bangun kembali mendapat telepon yang kali ini berasal dari Vance. Scene flashback pindah ke Vance yang bermain di Joyland harus menerima kekalahan akibat ulah dua anak tak dikenal. Mereka berantem hingga Vance mengukir angka di lengan si anak. Sementara Vini hanya melihat dan membukakan pintu bagi polisi yang menggelandang Vance. Gwen yang baru datang langsung masuk mobil polisi dan duduk di samping Vance. Ia menerima suara panggilan dari Vini hingga berhenti di suatu rumah dengan kode angka sama seperti yang diukir Vance. Ternyata itu hanya mimpi Gwen yang saat ini sedang mandi kum-kum. Kembali ke Vini yang masih teleponan. Vance memberitahu cara agar Vini bisa kabur dengan cara menjebol tembok. Get the panel off. You're into the freezer. And then out to the storage room. Vini lanjut mengambil tutup kloset untuk menjebol tembok yang kali ini berhasil dilubangi. Benar saja, ada kulkas di sini. Vini menggunakan segala peralatan kloset untuk membuka penutup kulkas sehingga ia bisa masuk. Namun ia harus membuka paksa pintu kulkas yang tertutup rapat. Karena sia-sia, Vini kembali ke basement untuk meluapkan emosinya dengan menangis. Telepon kembali berdering kali ini dari Robin yang mengaku selalu bersamanya sekalian memberikan motivasi agar Vini mau membela dirinya sendiri dengan telepon tersebut sebagai senjata utamanya. Mereka latihan bersama karena ini adalah slot bantuan terakhir untuk Vini. Then get out for me. Use what we gave you. Ia memutus kabel teleponnya kemudian mengisi gagangnya dengan tanah. Gwen bersepeda hujan-hujanan mencari rumah dengan kode sama seperti dalam mimpinya. Namun itu hanya halu dan inilah rumah yang ada dalam mimpi Gwen. Gwen pulang mengambil kartu nama Urek untuk dihubungi. Sang detektif langsung bertindak sementara Max sibuk bermain dengan peta buatannya sendiri. Ia melihat pintu menuju basement, mau membuka nggak jadi. Vini masih kebingungan sendiri. Ia memandangi teleponnya, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya karena ada yang masuk. Itu adalah Max, yang tentu saja bukanlah The Grabber. Gwen sudah berada di rumah yang dimaksud beserta kawanan polisi siap nggerebek. Ternyata Max adalah adiknya The Grabber. Ia mewanti-wanti Vini karena ini adalah hari eksekusinya dengan saksi seekor anjing. Polisi berhasil masuk ke rumah The Grabber tentu saja kosong. Serangan pertama dilancarkan namun The Grabber terkena jebakan Vini. Ia bahkan berhasil membuka topeng The Grabber. Ia menggunakan kabel telepon untuk mencekiknya. Telepon berdering kali ini ditujukan untuk The Grabber. I can't kill you, hijo de puta. So Finn is gonna do it for me. Salah satu polisi menemukan ruang bawah tanah. Tinggallah Vini dengan seekor anjing yang ia beri makan daging. Apakah itu daging The Grabber? Wow! Vini lanjut ke atas sementara polisi yang turun melihat kuburan anak-anak hilang. Vini berhasil keluar dari ruang bawah tanah kemudian membuka kode gembok pintunya. Gwen yang merenung seorang diri menyaksikan polisi memanggil mobil evakuasi bersamaan dengan Vini yang ternyata keluar dari rumah di depannya. Mereka pun pelukan bahagia disusul para polisi yang melakukan investigasi lanjut serta mengamankan keduanya. Tak lama, datanglah sang ayah yang langsung memeluk Vini untuk minta maaf.
Malam hari, kepala polisi memberikan klarifikasinya yang ternyata The Grabber ini memiliki 2 rumah untuk melancarkan aksinya. Keesokan harinya, Vinny kembali ke sekolah diiringi rasa heran oleh teman-temannya karena Vinny yang bertubuh kecil bisa membunuh The Grabber. Ia langsung masuk kelas duduk di samping Donna. I'm a fan. Film pun berakhir. Oke, overall film ini memang berkualitas sih, dibumbui sedikit plot twist sehingga kita mengira Max adalah The Grabber. Sedikit disayangkan karena di ending Vinny dengan lancar melawan The Grabber tanpa mendapat perlawanan berarti. Bagi saya itu nggak masalah sih. Film ini mendapat 6,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 7,3 ditambah 1,0 lagi untuk chemistry Vinny dan Gwen. Jadi totalnya 8,3. Sampai di sini rangkum film The Black Phone 2021 dan see you next video.